Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Namo Buddhaya dan Om Swastiastu. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang peramalan permintaan. Ini adalah tugas dari ekonomi manajerial saya. Nah, perkenalkan, nama saya Nimade Widya Safitri dari Manajemen B 2018 Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian peramalan. Peramalan itu sendiri adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kualitas, kuantitas, waktu, dan juga lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan berupa barang ataupun jasa. Menurut Vincent Gepers, di dalam manajemen permintaan, ada dua jenis permintaan, yaitu permintaan bebas dan permintaan tidak bebas. Permintaan bebas adalah permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang bebas dengan struktur Bill of Material atau BOM untuk proses akhirnya. Kemudian permintaan tidak bebas adalah permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang terikat langsung dengan struktur Bill of Material untuk produk akhirnya. Untuk karakteristik peramalan yang baik ada tiga, yaitu ada akurasi, biaya, dan kemudahan. Materi selanjutnya yaitu mengenai metode-metode dalam peramalan. Metode-metode dalam peramalan itu ada dua jenis, metode kuantitatif dan metode kualitatif. Untuk metode kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, kemudian pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang yang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan dengan metode ini tidak berarti hanya menggunakan intuisi saja, tetapi kita bisa menggunakan metode statistik dengan bahan-bahan masukan dalam melakukan judgement atau keputusan, dan metode ini bisa dilakukan perseorangan ataupun kelompok. Dalam metode ini ada jenis-jenis metode lainnya di dalamnya, yaitu yang pertama teknik survei. Teknik survei merupakan suatu alat peramalan yang cukup penting yang khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan dalam jangka pendek itu. Kedua ada teknik jajak pendapat. Teknik jajak pendapat ini sering dilakukan untuk melengkapi data dari sumber seperti para pakar, para eksekutif, dari para masyarakat, atau dari konsumen. Ketiga ada metode Delphi. Nah, pada metode ini sekelompok pakar akan mengisi kuesioner, moderator akan menentukan hasilnya, kemudian dan memformulasikan menjadi suatu kuesioner baru. Metode selanjutnya ada analogi historis. Analogi historis merupakan teknik meramalkan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Terakhir ada dugaan manajemen. Dugaan manajemen adalah dugaan di mana peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen. Biasanya sih diputuskan oleh manajemen senior. Untuk metode kuantitatif,
dalam peramalan kuantitatif, peramalan ini bisa dilakukan jika tersedia data masa lalu, informasi, dan data bisa dikualifikasi atau dapat diwujudkan dalam bentuk angka, dan asumsinya berupa aspek pola masa lalu akan terus berlangsung. Adapun jenis-jenis metode ini yaitu time series. Time series ini berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu di mana perkiraan permintaan diproyeksikan secara umum. Kedua ada metode trendless square. Nah, metode ini adalah serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian-rangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk meramalkan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk metode kausal, metode ini mengasumsikan faktor yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan suatu atau beberapa variabel bebas atau independen. Keempat, ada metode variasi musim. Metode ini melakukan volume permintaan konsumen di waktu-waktu yang akan datang dan dapat didasarkan pada gelombang musiman yang melekat pada kultur budaya atau kebiasaan dari masyarakat. Akurasi peramalan. Akurasi peramalan secara umum menggunakan ukuran untuk mengetahui tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang terjadi untuk melihat kesalahan dari peramalan tersebut. Adapun ukuran-ukuran yang dijelaskan dalam akurasi peramalan yaitu rata-rata absolut mutlak, kedua ada rata-rata kuadrat kesalahan, ketiga ada rata-rata kesalahan peramalan, keempat rata-rata persentase kesalahan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai dasar-dasar dari peramalan permintaan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.